Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul BSC atau Balance Scorecard. Sebelumnya, anggota dari kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Leonita Yulianti Anumahat, kemudian ada Hoiriah, Filipus Trimulyajati, Lovina Ainiza Kinanti, Nadine Arzita Salim, dan yang terakhir Lucia Elisa Fiona Carvalho. Selamat menyaksikan. Apa itu BSC? Balance Scorecard atau sering disingkat BSC adalah suatu sistem manajemen strategi atau strategi based responsibility accounting system yang menjelaskan mengenai misi serta strategi dari suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Scorecard sendiri memiliki makna kartu skor, maksudnya yaitu kartu skor yang akan digunakan dalam merencanakan skor yang diwujudkan pada masa yang akan datang. Sedangkan balance memiliki makna berimbang, yang artinya dalam mengukur kinerja seseorang atau suatu organisasi harus diukur secara seimbang dari dua sudut pandang seperti keuangan dan non-keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, intern dan ekstern. BSC. Konsep Balance Scorecard diperkenalkan pertama kali oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton, tepatnya pada Januari-Februari tahun 1992 melalui artikel yang diterbitkan oleh Harvard Business Review. Konsep ini terfokus pada 3 hal, yaitu mengidentifikasi visi dan misi organisasi atau perusahaan, mengidentifikasi strategi untuk mencapai misi tersebut, menganalisis kinerja organisasi atau perusahaan dari perspektif tertentu sebagai upaya dalam menentukan gagasan untuk mengetahui bagaimana hasil akhir yang diperoleh. Fungsi utama Balance Scorecard untuk bisnis. Balance Scorecard menjadi acuan untuk menilai kinerja manajemen strategi sebuah perusahaan, seperti mengidentifikasi dan meningkatkan berbagai aspek baik secara internal maupun eksternal. Balance Scorecard juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain untuk melakukan komunikasi mengenai target yang ingin perusahaan capai, menciptakan strategi untuk menyesuaikan tugas dan pekerjaan untuk setiap divisi, menentukan prioritas pada proyek, produk, hingga layanan perusahaan, mengukur dan memantau perkembangan dan kemajuan dari strategi yang telah dilaksanakan. Sudut pandang atau perspektif dalam Balance Scorecard. Adapun 4 perspektif yang ada pada Balance Scorecard, yaitu yang pertama ada perspektif keuangan. Balance Scorecard menggunakan tolak ukur kinerja keuangan seperti ROI dan laba bersih. Sebab secara umum, tolak ukur tersebut tentu digunakan oleh setiap perusahaan dalam mengetahui laba bersih. Di dalam Balance Scorecard, pengukuran finansial memiliki 2 peranan penting, yaitu semua perspektif bergantung pada pengukuran finansial yang menunjukkan implementasi dari suatu strategi yang telah direncanakan. Lalu yang kedua adalah memberi dorongan kepada 3 perspektif lainnya mengenai target yang harus dicapai oleh perusahaan. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Di dalam perspektif pelanggan, suatu perusahaan butuh menentukan terlebih dahulu segmen pasar serta pelanggan yang akan menjadi target organisasi. Kemudian, manajer wajib menentukan alat ukur terbaik dalam mengukur kinerja di setiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansialnya. Lalu apabila suatu unit usaha ingin mencapai kinerja keuangan yang terbaik dalam jangka panjang, maka mereka wajib menciptakan serta menyajikan produk maupun jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan mereka. Suatu produk dikatakan baik apabila memiliki manfaat yang tinggi. Terdapat 2 kelompok dalam pengukuran perspektif pelanggan, yaitu kelompok pengukuran inti dan kelompok pengukuran nilai pelanggan, yang di dalamnya berkaitan dengan atribut produk atau jasa, hubungan dengan pelanggan, serta citra dan reputasi. Adapun 4 perspektif yang ada pada Balance Scorecard, yaitu yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan suatu unit usaha dalam memberi value proposition yang bisa menarik serta mempertahankan pelanggannya pada segmen pasar yang diinginkan. Secara umum terdapat 3 pedoman dasarnya, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan pelayanan purna jual. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur guna tercapainya 3 perspektif sebelumnya, serta menghasilkan pertumbuhan juga perbaikan jangka panjang. Terdapat 3 prinsip kapabilitas yang berhubungan dengan kondisi internal perusahaan, yaitu yang pertama, kapabilitas pekerja.
yaitu kepuasan pekerja, retensi pekerja, dan produktivitas pekerja. Yang kedua, kapabilitas sistem informasi. Dan yang ketiga, iklim organisasi. Contoh balance scorecard. Berdasarkan laporan dari laman NC State University, berikut ini contoh balance scorecard dari perusahaan Philips Electronics. Yang pertama, perspektif finansial. Faktor kesuksesannya yaitu nilai, pertumbuhan, dan produktivitas. Indikatornya yaitu pertumbuhan pendapatan yang menguntungkan. Yang kedua, ada perspektif pelanggan. Faktor kesuksesannya yaitu value propositions. Indikatornya yaitu kesenangan pelanggan dan kepuasan karyawan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis. Faktor kesuksesannya yaitu drivers for performance atau mekanisme untuk mencapai tujuan yang ditargetkan perusahaan. Indikatornya yaitu keunggulan operasional. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Faktor kesuksesannya yaitu pengetahuan, teknologi, kepemimpinan, dan kerja tim. Indikatornya, pengembangan organisasi, dan dukungan TI. Untuk lebih memudahkan dalam mengenai contoh balance scorecard, berikut gambar contohnya. Kesimpulan, balance scorecard merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan oleh bisnis Anda untuk menjadi tolak ukur dalam menilai performa perusahaan. Konsep balance scorecard atau BSC sendiri fokus pada identifikasi visi dan misi perusahaan, strategi untuk mencapai misi tersebut, hingga menganalisis kinerja dari strategi yang dilakukan berdasarkan hasil akhir yang didapatkan. Terdapat 4 perspektif dalam balance scorecard atau BSC, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Keempat perspektif ini menjadi landasan dalam membuat balance scorecard atau BSC bagi perusahaan. Sekian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.